Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi dengan saya Fardan Mahmudatul Imamah di mata kuliah Islam dan Budaya Populer. Sebelumnya saya minta maaf untuk keterlambatan dalam pembuatan video khusus untuk mata kuliah ini, karena memang saya harus membuat beberapa jadwal agar kita bisa berdiskusi dengan beberapa narasumber terkait tema-tema tertentu. Kan gak asik kalau saya ngomong sendiri terus ya, sekali-sekali enak kalau ngajak teman. Nah, di sini saya akan ngasih pembukaan dulu tentang pengertian budaya populer. Apa sih yang dimaksud dengan budaya populer itu? Oke. Kalau kalian pernah belajar tentang kemarin sebelumnya, mungkin di semester 1 ada dasar-dasar ilmu budaya gitu ya. Itu bisa menjelaskan sedikit tentang apa sih perbedaan kita belajar ilmu budaya dengan atau mungkin ketika itu saya menggunakan istilah kajian budaya. Apa sih perbedaan ketika kita belajar dengan pendekatan kajian budaya dan kalau kita belajar dengan pendekatan antropologi yang sama-sama keduanya menggunakan kata istilah budaya gitu. Nah, kajian budaya itu salah satunya objek penelitiannya adalah budaya populer. Nah, namanya juga budaya populer, istilah yang paling mudah kita pahami ya budaya yang sedang populer saat itu, yang paling well known atau banyak dikenal oleh banyak orang gitu. Oke, mungkin dalam pembelajaran kita kali ini kalian mungkin sudah melihat di RPS kalau materi yang akan kita pelajari dari berbagai macam sumber ya, ada dari YouTube, iklan TV, film nasional, film India, bahkan juga film Hollywood. Nah, pasti banyak banget. Tapi mungkin sebagian baru kenal misalnya salah satu film Ayat-Ayat Cinta. Film ini waktu itu sangat populer sebagai salah satu turning point di mana film-film Islami mulai diterima. Kemudian setelah film Ayat-Ayat Cinta ini banyak banget film-film bergenre Islami yang bermunculan di bioskop. Akhirnya sudut pandang tentang bioskop itu tidak lagi sesuatu yang serem gitu ya, sesuatu yang seksi gitu ya, tapi justru sebagai salah satu media dakwah Islam sekarang ini. Coba kira-kira film Islami apa yang pernah kalian tonton? Apa sudah pernah nonton Ayat-Ayat Cinta? Kayak saya kira sebaiknya Anda nonton Ayat-Ayat Cinta 1 dan 2 gitu. Nanti kita bisa melanjutkan diskusi itu tentang bagaimana budaya Islam direpresentasikan dalam film. Oke, tetapi pertanyaannya kita di sini akan menjawab pertanyaan apa yang dimaksud dengan budaya populer. Namanya juga budaya populer ya, budaya yang dikenal oleh banyak orang dalam waktu tertentu, tidak hanya dikenal tapi juga disukai. Karena biasanya tuh kan kalian sering bilang bahwa apa ya yang sedang populer saat ini, atau saat ini sekarang mungkin katanya bukan hanya istilah kata populer tapi juga menggunakan kata istilah viral, kata yang pengganti populer yang apa yang sedang viral gitu dalam 1 jam 2 jam gitu kan. Biasanya kata viral ini cenderung digunakan dengan hashtag misalnya ya, yang sering banyak disebut di media sosial, orang-orang yang menggunakan media sosial itu. Kemudian pengertian budaya populer secara akademik itu sebenarnya tergantung ya, karena macam-macam, tapi saya akan memilih beberapa yang mungkin penting yang biasanya berhubungan dengan penelitian kajian budaya populer. Pengertian pertama, pengertian yang paling mudah, yaitu budaya populer yang diartikan sebagai budaya atau segala hal yang disukai orang banyak terkenal. Pengertian ini dinilai tanpa tendensi apapun ya, jadi pokoknya yang penting orang kenal aja, jadi tidak ada pengertian peyoratifnya atau yang kritisnya ya, pengertian apa adanya gitu. Terus apa ya populer ya, macam-macam ya, misalnya kalau orang yang suka dangdut mungkin tahu lah ya, zaman masih populernya Rhoma Irama, atau sekarang mungkin yang sedang populer sinetron Ikatan Cinta gitu ya, kisah cinta Aldin dan Aldebaran. Siapa sekarang yang nggak tahu, hampir semua ibu-ibu atau bahkan anak-anak muda suka sama sinetron ini. Kemudian dulu beberapa minggu lalu ada Mr. Queen, salah satu drama Korea yang juga sangat ramai dibicarakan, dan sekarang Vincenzo ya. Atau kalau dalam penyuka film India atau bahkan orang Indonesia mungkin pasti semuanya tahu tentang Shah Rukh Khan.
Nah, itu salah satu contoh-contoh tentang apa namanya ya, produk-produk populer atau kemudian disebut dengan budaya-budaya populer. Kemudian mungkin memang tidak semua orang suka, tapi setidaknya semua orang ngerti gitu. Oh, orang ini, oh tokoh ini, oh film ini, oh cerita tentang ini gitu. Kemudian pengertian kedua, pop culture versus high culture. Dalam kajian cultural studies, istilah high culture ini istilah yang ditujukan untuk menjelaskan budaya-budaya kalangan elit. Misalnya saja, kalau budaya populer itu kan nontonnya di bioskop. Nah, harganya pun murah, cuma 25.000 atau 70.000 atau paling semahal-mahalnya ya 200.000 atau 250.000 yang agak-agak eksklusif gitu ya. Tapi kalau kalangan ini bukan hanya bioskop saja mencari hiburan, meskipun mereka sebenarnya juga tetap datang di bioskop karena memang bioskop itu dibuat untuk publik ya. Jadi kalau bisa semua kalangan bisa mengaksesnya, tetapi beda kalau kamu orang yang kalau pengen nonton konser gitu atau pengen nonton opera seriosa di gedung mewah, mengenakan pakaian mewah, harus pakai mobil. Jadi ketika suatu apa namanya show tertentu itu juga bersamaan dengan berbagai macam hal yang menyertainya gitu ya. Jadi pakaian-pakaian mahal, pakaian-pakaian istimewa, mobil-mobil mahal, tiket yang tentu saja mahal, yang kalau misalnya kamu mau nonton orkestranya Mas Edi itu yang Mas Edi MS itu yang paling murah itu tiketnya 850.000 ya kan. Kalau bukan uh, apalah, atau yang paling terkenal tuh ya di teater Broadway New York gitu ya, itu tiket paling murah 1 juta sampai 3 jutaan. Itu kalau di Indonesia atau bahkan di Tulungagung itu kan sama dengan harga gaji 1 bulan untuk nonton tiket di Broadway 1 jam atau 2 jam. Maksud saya bahwa pop culture dan high culture itu ditujukan biasanya budaya-budaya yang dikonsumsi atau dibuat oleh kalangan elit untuk membedakan dirinya dengan orang biasa. Nah, orang-orang biasa inilah yang kemudian sedangkan budaya-budaya yang sebaliknya dari orang-orang biasa disebut dengan popular culture sebagai lawan dari high culture tadi. Misalnya kalau popular culture itu kan kalau pengen suka jalan-jalan di pasar malam gitu ya. Kalau misalnya pun mau nonton bioskop ya alhamdulillah gitu kan, atau bahkan ya nggak usah ke bioskop lah ya, cukup download waktu saya masih mahasiswa itu nggak punya uang ke bioskop ya cukup saja download atau minta temen yang sudah download, kemudian filmnya tersirkulasi di kelas hanya dengan satu file ya. Kemudian pengertian yang ketiga ada mass culture atau objek komersial. Jadi pengertian popular culture ini adalah produk komersial yang dibuat untuk dikonsumsi banyak orang tanpa batas. Jadi bisa diakses siapa saja. Nah, popular culture ini adalah produk-produk yang memang sengaja dibuat dalam tujuan komersial atau dijual gitu. Jadi dibuat oleh misalnya industri hiburan gitu kan, ada film, musik, atau industri fashion, atau mungkin industri apa namanya organisasi olahraga dan lain sebagainya. Karena niatnya komersial, maka tujuannya untuk mendapatkan profit dari masyarakat luas. Oleh karena itu biasanya sifatnya top down atau dari industri besar hiburan ke masyarakat. Meskipun begitu masyarakat bisa memilah mana yang dia sukai dan mana yang dia tidak sukai atau dia tolak. Tapi tetap saja ya masyarakat kan sebagai konsumen. Jadi apa yang mereka jadi ya gimana lagi ya, apa yang diinginkan masyarakat ya, meskipun yang membuat orang miskin. Jadi ada dua hubungan, memang ada industri besarnya yang bikin, jadi sebenarnya mereka yang menentukan apa yang selera masyarakat umumnya, tapi masyarakat sendiri juga punya proses di mana dia bisa menolak atau menerima produk tersebut. Nah, pengertian tersebut menjadi kabur saat komersial saat ini tidak hanya berbasis industri hiburan semata. Bahkan sekarang ada YouTube ya, jadi tidak harus misalnya kamu tidak harus jadi artis yang direkrut oleh industri perfilman gitu. Kamu cukup bikin film pendek, film dokumen, atau bahkan konten-konten lucu bagus gitu kan di YouTube, itu sudah bisa kamu bisa jadi seleb ya. Sekarang makanya ada istilah selebgram, seleb tweet, atau youtuber gitu ya, seleb-seleb yang atau artis-artis orang yang disukai banyak orang,
tokoh-tokoh yang disukai banyak orang dan mampu mempengaruhi banyak orang, tapi dia datang dari dirinya sendiri melalui channel-channel media atau media-media sosial ini kan, yang tidak harus masuk dalam sebuah industri yang besar gitu, industri hiburan yang besar. Tapi kalau dipikir-pikir tetap aja sih yang menjadi, misalnya yang jadi YouTuber dengan nilai tertinggi, tetap aja mereka yang punya akses ke arah ke sana, yang sudah terbiasa dengan industri hiburan ya, misalnya kayak Rana Entertainment, Deddy Corbuzier, atau bahkan Atta Halilintar gitu kan. Itu kan YouTuber dengan follower tertinggi ya, terbanyak deh, maksudnya terbanyak. Tentu saja pendapatannya dari YouTube itu sendiri juga banyak juga, kalau setiap satu kali video ditonton jutaan orang. Kemudian ada pengertian yang keempat, yaitu folk culture atau budaya rakyat. Nah, budaya ini juga kadang juga disebut dengan budaya populer, yang budaya memang asli dari masyarakat, original atau otentik dari masyarakat. Biasanya produk-produk budaya ini memang hidup di tengah masyarakat. Seperti misalnya ya ada dangdut koplo, dangdut pesisir, atau musik-musik dangdut yang dinyanyikan di acara nikahan gitu kan. Nah, atau budaya-budaya yang biasanya muncul saat ada karnaval atau ada parade, atau mungkin seperti kalau kalian pernah nonton film-film indie, musik-musik lokal gitu kan. Nah, biasanya folk culture ini ada kecenderungan dalam tanda kutip kajian antropologisnya. Jadi dia punya latar belakang budaya-budaya dengan latar belakang etnis, dengan tradisional gitu-gitu. Kalau di Tulungagung mungkin ada semacam Jatilan atau Reok Ponorogo gitu. Nah, kalau di Semarang itu kalau sebelum Lebaran itu ada namanya Dukderan, ya semacam pasar malam, tapi yang di dalamnya itu kadang ada karnavalan yang ada banyak simbol-simbol tentang Semarang. Misalnya warak warak ngendok ya namanya kalau nggak salah. Kemudian kalau di Kudus itu ada juga dandangan. Dulu saya kan pernah modok di sana juga. Jadi kalau sebelum puasa itu juga ada semacam pasar malam gitu, sebagai perayaan apa namanya? Sebelum datangnya bulan Ramadan gitu. Setelah pengertian tersebut, jadi ada dua catatan tentang budaya populer ya. Meski terdapat dua pengertian yang saling bertentangan tentang budaya populer, seperti pada pengertian, nanti saya sebutkan ada dua pengertian yang menurut saya kelihatannya memang berbeda, tapi sebenarnya mereka saling berhubungan, yaitu ketika budaya tersebut dimaknai sebagai top down, jadi seperti budaya komersial itu kan dibuat oleh para elit untuk dinikmati para rakyat jelata, maksudnya para masyarakat pada umumnya. Atau kemudian ada juga yang budaya yang berasal dari masyarakat itu sendiri, jadi seperti budaya-budaya rakyat, tarian, reog, atau dangdut kan. Bisa lah kalian bisa membedakan, misalnya kayak dangdut yang ada di KDI gitu kan, di apa nama, atau dan dangdut yang memang di pesisir, yang grup-grup dangdut yang ada di masyarakat. Nah, kayak gitu kan, itu dua hal yang sama-sama budaya populer tapi karakternya berbeda. Kalau dangdut koplo misalnya, atau dangdut-dangdut apa itu namanya, artisnya itu aku kok lupa siapa nama, Nela Karisma gitu kan, sama misalnya dangdutnya ala Ayu Ting Ting gitu ya. Nah, dua ini kan, yang satu adalah budaya populer yang diartikan sebagai apa tadi, budaya komersil, budaya populer yang disukai tapi berdasarkan ada niat komersilnya di situ. Kemudian yang kedua adalah budaya populer, ya memang ada niat komersilnya tapi dia tidak berasal dari industri yang besar sebagai pusat industri hiburan, tetapi lebih kepada dari tradisi atau lebih kepada dari kebiasaan masyarakat sekitarnya yang kemudian populer di tengah masyarakat. Punya sama-sama musik, sama-sama dangdut, tapi berangkat dari dua titik yang berbeda. Oke, seperti itu kurang lebihnya. Perbedaan tersebut dijelaskan oleh
apa namanya, sangat bagus dijelaskan oleh Ariel Heryanto dalam salah satu buku identitas dan kenikmatan. Nanti kita akan diskusikan tentang buku tersebut selanjutnya di video yang lain. Oke, terima kasih, sampai di situ kita belajar tentang budaya populer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.